Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Berani Berinvestasi di CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini saya Kevin Judo Huta Barat dan partner saya Fanny Suherman ingin berbicara apa sih di materi hari ini. Nah, kita akan membahas yaitu rupiah melemah, saham apa yang diuntungkan. Nah, sebelum itu saya mau menyapa dulu Fanny Suherman. Halo Fanny. Halo. Ya, gimana? Hai Kev, sehat-sehat. Sehat ya tentunya ya. Yap. Ya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas materi kita hari ini, kita ada sedikit promo di mana CGS CMB Sekuritas ini mengajak teman-teman untuk membuka rekening saham secara online di CGS CMB Sekuritas Indonesia, dan ini bisa mendapatkan kesempatan reward sampai dengan 750.000 bagi teman-teman yang sudah menjadi nasabah dan mengajak temannya untuk ikut join di CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang membuka belum jadi nasabah, teman-teman juga akan mendapatkan reward juga ini sebesar Rp250.000. Ya, tapi kalau buka rekening secara online ya. Ya, tentunya seperti itu gitu ya. Nah, syarat dan ketentuannya bisa teman-teman lihat di cgs-cmb.co.id gitu ya. Dan ini periodenya sampai kapan, Van? Sampai dengan 15 Agustus aja nih teman-teman ya. 15 Agustus, setelah itu 2 harinya baru 17 Agustus gitu, hari kemerdekaannya, Van ya. Yep. Oke deh, yuk kita langsung aja untuk membahas kondisi saat ini, Van ya. Jadi mungkin teman-teman juga, terutama teman-teman yang khususnya di pasar saham ini juga melihat kondisi perekonomian kita ini bagaimana gitu ya. Nah, memang satu indikator yang kita lihat di sini adalah rupiah terus melemah nih. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang rupiah melemah terus nih, Van? Oke. Nah, kalau misalkan ditanya nih ya teman-teman ya, apa sih yang menjadi penyebab rupiah melemah? Nah, kalau misalkan kita ingat nih kayak beberapa waktu yang lalu ya, jadi The Fed ini baru aja menaikkan suku bunganya, yaitu sebesar 75 bips gitu ya. Ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa cenderung rupiahnya melemah. Apalagi ditambah kalau misalkan kita lihat nih dari data CME Fed Watch Tool ya teman-teman. Jadi di bulan depan itu kemungkinan The Fed masih akan menaikkan suku bunga lagi nih. Nah, sebesar berapa? Bisa 75 bips lagi kalau berdasarkan forecast-nya gitu ya. Nah, kemudian sampai dengan akhir tahun gimana nih? Apa udah selesai sampai bulan depan aja? Nah, ternyata menurut prediksi ini masih ada 3 kali lagi nih kenaikan sampai dengan akhir tahun gitu kan. Ya, jadi balik lagi ya, bahwa tendensi kenapa rupiah melemah itu karena agresifnya The Fed naikin suku bunga ya. Pantas juga kalau kita perhatikan dolar ini lebih berkasa daripada rupiah, Evan ya. Seperti itu, Evan ya. Nah, sebenarnya latar belakang kenapa sih The Fed ini sampai naik agresif banget nih untuk kenaikan suku bunganya, kenapa sih sampai seperti itu? Oke. Nah, intinya adalah sebenarnya nih untuk menekan laju inflasi di US sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih data inflasi di US ya, waktu itu nih dia naik dari sekitar 8,3% ke 8,6% gitu ya. Dan ini adalah level yang tertinggi dari 40 tahun terakhir gitu. Kemudian kalau dilihat juga naiknya ke 8,6% dan 8,3%, ini juga di luar ekspektasi orang-orang nih. Jadi konsensus itu tadinya memproyeksi inflasi ini akan tetap di 8,3% gitu ya. Jadi ketika muncul inflasi 8,6, nah ini yang membuat orang jadi negatif karena kekhawatiran balik lagi ya, The Fed takutnya akan jadi lebih agresif gitu. Oke, jadi itu yang menjadi penyebab ya mengapa teman-teman kalau kita lihat rupiah itu melemah. Ini juga indikasinya bahwa The Fed juga menjaga perekonomiannya juga ya, Van ya. Yang tadi diutarakan bahwa di luar ekspektasi bahwa inflasi mereka nih naik cukup signifikan gitu ya ke 8,6% ya, Van ya. Nah, saya ngeliat data juga nih terakhir, kalau kita lihat per tanggal ini juga kalau dilihat bahwa rupiah ini udah menyentuh 14.850 ya, kalau kita perhatikan, dan ini sebelumnya itu hanya di 14.400 Wan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah teman-teman juga pasti bertanya ya, kalau gitu sebenarnya ini positifnya kemana gitu kalau ketika rupiah melemah terus dolarnya menguat. Nah, ini positifnya kemana? Lalu juga apakah ini akan negatif juga ke beberapa industri gitu? Nah, mungkin bisa di-share ini, Pak.
Oke, thank you. Nah, jadi kalau misalkan dilihat nih memang, pelemahan rupiah tergolong cukup cepat ya, karena Hmm. dari sekitar 14.400 sekarang udah sekitar 14.850, Hmm. dan itu jangka waktunya cepet banget gitu ya, paling Hmm. mungkin sekitar, 1 mingguan Ya, mungkin ya. ya. Nah, kalau ditanya, positif atau negatif kemana, jadi kita akan bahas ke yang negatif dulu ya. Hmm. Untuk yang negatif, kalau ditanya negatif kemana, pastinya nih negatif ke emiten-emiten yang punya hutang besar tapi dalam US dollar Hmm. gitu. Karena otomatis kan berarti utangnya jadi membengkak nih Ya, dengan ya. adanya pelemahan rupiah gitu Ya. ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita lihat nih, dari pendapatan. Nah, pendapatannya kalau mereka dapatnya ini dalam USD mungkin masih rada aman nih, bisa langsung nutupin, ke hutangnya gitu ya. Tapi kalau dapatnya dalam rupiah, nah ini yang sedikit negatif gitu. Nah, makanya, di sini saya punya data bahwa ada 31 perusahaan nih yang diperingkat oleh Moody's ya, dan, ada beberapa perusahaan yang, mereka lihat nih negatif ya. Salah satunya adalah kayak misalkan MDLN dan juga, Asri gitu ya. Karena hampir semua hutangnya ini dalam, dolar dan, rata-rata nggak di-hedging gitu. Jadi, agak sedikit negatif ya. Selain itu pendapatan dia juga ini nggak dalam, US dollar gitu kan. Oke, jadi poinnya adalah pendapatannya rupiah nih Van, Mhm, tapi dia punya utangnya itu dolar. dalam dolar. Yap. Nah itu yang berdampak negatif ya, karena Mhm, rupiah itu otomatis nanti melemah, tapi dolarnya menguat. Jadi itu lebih ada beban yang cukup signifikan juga ya kalau yap. ternyata nggak bisa ditoleransi nih dolarnya terus naik gitu ya. Mhm, Itu kan sisi negatif ya. yap. Kalau kita lihat dari kacamata yang lain nih, Mhm. kayak positifnya di mana nih Van? Oke, nah Ketika positifnya di ya, mana? ketika dolar Oke. ini menguat ya. Berarti sebenarnya kita harus cari nih ya, mana Hmm. sih emiten yang, punya penghasilan tapi dalam USD. Oke, Otomatis emiten. berarti, kalau dia dapetnya dalam USD, nah ini bisa dapat lebih banyak lagi istilahnya gitu Oke. kan, dengan, kondisi rupiah lagi Hmm. melemah gitu ya. Hmm. Dan, cari yang banyak diekspor, kemudian Hmm. dapatnya USD, mungkin itu akan lebih, menguntungkan seperti itu ya. Hmm. Nah, salah satunya apa nih yang bisa teman-teman watch adalah coal sector. Kenapa Hmm. coal sector? Karena pertama, kalau kita lihat dia tuh kita kan banyak ekspor juga ya di tengah apalagi demand-nya nih lagi lumayan tinggi Ya. gitu ya. Kemudian yang kedua adalah USD-nya lagi, menguat sedangkan rupiahnya melemah. Ini juga otomatis akan menguntungkan. Dan, yang ketiga kalau misalkan kita lihat, memang harga komoditasnya sendiri kan lagi naik nih, gitu ya. Jadi ibaratnya keuntungannya double-double nih kalau di sektor coal, gitu. Jadi lebih prefer ke sektor coal ya. Mhm, Ya, kalau kita lihat nih teman-teman, bahwa di sekitar tahun 2020 kemarin nih dengan harga yang sekarang, coal ini sudah naik 300% lebih ya. Jadi wajar ketika wah ini menarik juga ya kalau misalnya dolar. Saya baru ingat juga nih. Jadi kalau dolar yang menguat, terus pergerakan dari komoditas coal itu juga masih tetap stabil di area atas gitu ya, jangan Mhm. turun-turun gitu ya. Yap. Ini juga dapat keuntungan juga dari fundamental ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah emiten coal masih menarik nih Van kalau kita Mhm. lihat dari pergerakan sahamnya? Oke. Hmm. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, dari segi demand-nya ini kan demand masih cukup tinggi nih, Iya. apalagi untuk yang, negara-negara Eropa gitu ya, Mhm. karena, gasnya ini makin langka efek, Rusia Ukraina ya. Nah, otomatis mereka mulai larinya ke coal lagi gitu. Nah, ini terbukti dari mana? Dari inflow asing. Kalau misalkan kita ngeliatin nih teman-teman ya. Jadi asing ini banyak masuk ke pertama Adaro, di mana Adaro ini banyak dibeli oleh foreign pension fund. Dan yang kedua ini adalah ke UNTR ya. UNTR ini banyak dibeli oleh foreign mutual fund gitu. Nah, tapi kalau misalkan tadi ya kita udah sebutkan bahwa kita harus cari yang mana nih yang banyak diekspor keluar gitu ya, dan nanti dapatnya nih dalam USD. Karena itu kita lebih prefer nih ke arah Adaro teman-teman gitu. Karena Adaro ini nih ekspornya kontribusinya sekitar 79% ke total penjualan dia di first Q 2022 gitu. Jadi ini yang menarik dari Adaro gitu ya. Dan mungkin kalau pertanyaannya kenapa bukan kayak misalkan Harum atau ITMG di mana mereka juga dapetnya kan dalam USD nih gitu ya. Nah, karena kalau berdasarkan channel check kita, jadi yang lagi demand-nya itu lumayan naik tuh untuk yang low caloric coal gitu ya. Nah, di mana si Adaro ini nih punya exposure yang tinggi ke sana gitu. Jadi makanya dia lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan Harum atau ITMG. Nah, berdasarkan channel check kita ini Indonesia low CV ya. Thermal coal ini semua sold out sampai dengan sekitar first half di bulan Juli gitu ya, karena demand yang naik dari China. Jadi mungkin ini akan sedikit positif nih ke Adaro.
gitu. Oke deh, jadi balik lagi ya teman-teman bahwa yang kita lihat bahwa dari segi fundamental lebih prefer ke Adaro ya Fani, yang tadi Yep. sudah diutarakan oleh Fani. Mhm. Oke, sekian teman-teman. Thank you banget nih Fani atas ulasannya untuk materi kita melihat dari sisi perspektif rupiah Yep. melemah dan apa aja yang kita harus pantau gitu ya. Salah satu tadi sektor call dan apa aja perusahaan-perusahaan yang harus kita hati-hati untuk memilihnya ya, karena kita tahu kalau kurs dolar menguat ini juga berkorelasi dan juga rupiah melemah ini berkorelasi terhadap utang-utang yang negatif juga kalau misalnya mereka punya atau si perusahaan punya dana utang banyakan di dolar gitu ya. Thank you banget Fani. Nah guys, gimana guys? Pasti seru kan podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman semua, sampai jumpa pada podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. Supaya kalian tetap berani berinvestasi. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya. Bye.